Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Siang ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Bulughul Maram. Dan sebelum kita memasuki materi, sedikit kita ingin menjelaskan tentang keberadaan beberapa jamaah dalam satu masjid. Ada jamaah dan mungkin di selatan juga ada jamaah. Pada asalnya ketika di situ ada satu masjid, ketika ada jamaah dalam satu masjid di waktu yang sama, maka seharusnya mereka melaksanakan sholat jamaah satu saja, bukan berbilang. Dan ini salah satu di antara motivasi di mana kita harus menampakkan suasana persatuan. Sehingga semangat untuk menjaga itu di antaranya adalah jangan sampai ada nuansa dan penampilan di mana kaum muslimin seperti pecah. Di sini ada jamaah, di situ ada jamaah. Kenapa enggak jadi satu? Karena itulah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Jabir bin Yazid Ibn Aswad Al-Amiri dari ayahnya yaitu Yazid Ibn Aswad. Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-fajr fi Masjidil Khaif. Aku pernah mengikuti salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Khaif. Masjid Khaif ini ada di Mina. Falamma qada salatahu idza huwa bi rajulaini fi akhiril qaum lam yusalliya ma'ahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau melihat ada dua orang yang duduk di belakang tidak ikut salat jamaah. Karena kebiasaan Nabi SAW selesai salat, beliau menghadap ke arah makmum. Beliau melihat di belakang ada dua orang yang duduk tidak ikut salat. Lalu Nabi SAW meminta alayya bihima. Fa'utiya bihima tara'adda fara'isuhuma. Coba bawa dua orang itu ke sini. Akhirnya dua orang tadi diminta untuk menghadap. Saat dua orang tadi mendekat ke arah Nabi SAW, itu gemeteran tangannya karena khawatir dan takut. Dan ini bagian dari haibatu Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi SAW adalah orang yang sangat berwibawa. Wibawa beliau itu tampak sampai orang yang ketika merasa salah dia takut untuk menghadap Nabi SAW. Faqala, kemudian Nabi SAW bertanya, ma man'akuma an tusalliya ma'ana. Kenapa kamu tadi tidak ikut salat bareng kami? Qala, mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna qad salaina fi rihalina. Ya Rasulullah, kami tadi sudah salat di sana. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fala taf'ala, jangan dilakukan seperti ini. Idza shallaituma fi rihalikuma, kalau kalian sudah selesai salat, thumma ataituma masjida jama'atin, lalu kalian mendatangi sebuah masjid, fasalliya ma'ahum, dan di situ ada salat jamaah, maka kerjakanlah salat bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilah. Salat yang kedua ini akan menjadi salat sunnah. Jadi semangat Nabi SAW untuk menjaga persatuan kaum muslimin dan nuansa persatuan kaum muslimin sampai seperti ini. Jadi walaupun kamu sudah selesai salat, kamu jangan duduk. Kalau datang ke masjid dan di situ sedang ada pelaksanaan salat jamaah, ikutlah bergabung. Agar tidak ada kesan ini orang gak mau sholat karena dia gak cocok sama imamnya, karena dia sedang ada masalah dengan imamnya. Bisa jadi orang luar akan memandang demikian. Nah, termasuk diantaranya adalah bahwa ketika dalam satu masjid di situ ada beberapa orang yang mau sholat jamaah, maka sebaiknya dijadikan satu.
Kecuali kalau nunggu, begitu selesai salam, maka silahkan nanti mengadakan sholat jamaah berikutnya. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dalam masalah ini, dan para ulama menegaskan bahwasanya ini termasuk di antara ijma'. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Arafah, beliau menyatakan an Ibni Arafah annahu lamma ra'a istima'al a'immatil arba'ati fi salatil maghrib ankara dhalika wa qala inna dhalika la yajuzu bi ijma'il muslimin la a'lamu bainahum fi dhalika ikhtilafan. Ketika Ibnu Arafah melihat ada sekelompok orang yang mereka melaksanakan sholat maghrib secara beberapa jamaah. Ini jamaah kecil. Angkara dzalika, beliau mengingkari hal itu. Dan beliau mengatakan inna dzalika la yajuzu bi ijma'il muslimin. Praktek seperti ini tidak boleh dengan ijma' kaum muslimin. La a'lamu bainahum fi dzalika ikhtilafan. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Juga disampaikan oleh Abul Qasim Ibnul Habbab, amma ijtima'u imamaini bi jama'ataini fi salatin wahidah fi waqtin wahid fi masjidin wahid. Kalau ada dua jamaah dengan dua imam dalam waktu yang sama di tempat yang sama, fa hadza la yajuz, seperti ini enggak boleh. Wa qad naqala al-ijma' ala adami jawazi dzalika asy-Syaikh Abul Qasim Al-Habbab. Syekh Abul Qasim Al-Habbab menyebutkan adanya ijma' dalam masalah ini. Demikian pula keterangan Al-Qadhi Jamaluddin Ibnu Zahirah Asy-Syafi'i. Demikian keterangan dalam Mawahibul Jalil. Kitab Mawahibul Jalil ini kitab dalam mazhab Malikiyah. Dan juga ditegaskan oleh Asy-Syaukani, beliau menyebutkan dalam Al-Fathur Rabbani, lam yusma' fi ayyamin nubuwah anna rajulan tarakal jama'atal kubra fil masjid alladhi tuqamu fihi wa badara bi jama'atin qabla qiyamil jama'atil kubra wa la yumkinu ahadan an yunkira dhalika albattah. Tidak pernah didengar sepanjang perjalanan dakwah Nabi SAW ada orang diperbolehkan untuk meninggalkan jamaah utama di masjid yang di situ diselenggarakan jamaah utama. Kemudian dia menyelenggarakan sholat jamaah sebelumnya. Sehingga dia sholat dulu, lalu setelah itu bubar, kemudian baru nanti qomat. Ya, mungkin ada sebagian di antara seperti kejadian kemarin ya. Ada salah satu di antara tamu yang karena mungkin qomatnya kelamaan jam 12, dia sholat duhur duluan, berjamaah. Lalu setelah itu dia pergi, baru iqamah. Nah yang seperti ini, kata Syaukani, tidak pernah kita dengar dalam penjelasan sepanjang dakwah Nabi SAW. Lam yusma' fi ayyamin nubuwah. Tidak pernah kita dengar adanya keterangan sepanjang zaman perjalanan dakwah Nabi SAW. Artinya baik ucapan maupun perbuatan, praktek seperti itu nggak pernah ada. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya kita coba kembali kepada kitab Bulughul Maram. InsyaAllah di kesempatan ini adalah sesi yang terakhir bagi kita untuk membaca hadis di bab tentang sholat Id. Dan bab berikutnya yang sudah beliau siapkan adalah bab tentang sholatul kusuf, bab tentang sholat gerhana. Dua hadis yang disebutkan di sini. An Aliyin radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu anhu beliau bercerita, minas sunnati ay yakhruja ilal 'idi masyian, rawahu Tirmidzi wa hassanahu. Termasuk bagian dari sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini apa? Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali mengatakan minas sunnah, termasuk sunnah, maksudnya termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayakhruja ilal 'idi masyian, berangkat menuju salat Id sambil jalan kaki.
Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Baik. Selanjutnya, mengenai hadis ini, sebagian ulama menilai hadis ini sanadnya dhaif jiddan. Karena ada sebagian perawi yang bernama Al-Harits an Ali ibn Abi Thalib. Al-Harits Al-A'war Al-Hamdani. Statusnya dhaifun jiddan. Sehingga kesimpulannya adalah hadis ini termasuk di antara hadis yang tidak valid. Walaupun wallahu alam ini bukan sabda Nabi SAW, tapi ini perkataan siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan perkataan sahabat mungkin standarnya berbeda dengan sabda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, umumnya ulama lebih ringan berkaitan dengan masalah saringan ketat ketika mau menyampaikan antara sabda Nabi SAW dengan perkataan para sahabat. Untuk sabda Nabi SAW, mereka akan memberikan saringan yang lebih ketat. Karena ancaman yang besar bagi siapapun yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi SAW, Al-kadhibatu alayya laisa kakadhibatin alaikum. Berdusta atas namaku itu statusnya tidak sampai sebagaimana berdusta atas nama kalian. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku sekali dengan sengaja, siapkan tempatnya di neraka. Sebab dusta atas nama Nabi SAW itu memberikan pengaruh yang besar. Salah satu di antara faktor kenapa Musailamah al-Kadzdzab itu dipercaya sebagai nabi palsu. Jadi betapa cepatnya munculnya penyimpangan berat pasca wafatnya Nabi SAW. Begitu Nabi Muhammad SAW wafat, sudah muncul nabi palsu hanya dalam jarak sekian bulan, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Kenapa kok sampai orang percaya? Padahal kita saja yang hidupnya jauh dari zaman Nabi SAW. Misalnya bapak-bapak yang ada di sini ya. Kalau bapak dapat info, di Jalan Kaliurang KM 10, ada seorang yang mengatakan dirinya sebagai Nabi. Kita ada di KM berapa ini? 14. Anda turun ke KM 10, ada orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Kira-kira Anda mau turun enggak? Turun untuk demo. Turun untuk menyerang orang itu. Kita akan mengatakan, oh dia orang yang menyimpang, dia orang yang tersesat. Bagaimana mungkin dia mengaku Nabi? Padahal sudah tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena kita beriman, tidak ada Nabi pasca Nabi Muhammad SAW. Nah muncul pertanyaan, bagaimana dengan kondisi Musailamah al-Kadzdzab dan pengikutnya yang jumlahnya banyak dari Bani Hanifah, bahkan sampai bisa head to head ya, melawan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dalam peristiwa perang Yamamah. Sampai terjadi perang Yamamah, itu kan berarti pasukannya nggak sedikit. Kalau cuman gerombolan kecil, satu padukuhan kecil, nggak perlu sampai perang geden-geden. Ini sampai terjadi perang di mana kaum muslimin mengarahkan pasukan yang banyak. Ternyata kenapa dia dipercaya ada peran satu orang yang dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Nahar Rajjal bin Unfuah. Nahar Rajjal bin Unfuah. Ar-Rajjal bin Unfuah inilah yang punya peran besar kenapa Musailamah dipercaya. Ar-Rajjal ini terkenal ahli ibadah. Dan dulu ketemu Nabi SAW. Dan dia menyatakan berasal dari Bani Hanifah untuk belajar Islam. Dengan rajin ibadahnya Ar-Rajjal,
Orang merasa bahwasanya Ar-Rajjal ini orang saleh. Ketika Ar-Rajjal ini kembali ke Bani Hanifah, dia mengatakan bahwa Musailamah dan Muhammad ishtaraka fin nubuwah, kerjasama dalam kenabian. Kongsi, ishtaraka, membentuk syarikah, membentuk kongsi dalam kenabian. Karena kongsi dalam kenabian, begitu lawan kongsinya mati, berarti sekarang yang memiliki adalah yang masih hidup. Sebuah perusahaan dimiliki oleh dua orang. Ketika A mati, maka selanjutnya perusahaan ini pemiliknya jadi siapa? B. Maka B yang berkuasa. Nah, dalam kondisi itu mereka percaya, nah Ar-Rajjal bin Unfa ini nggak mungkin dia berdusta. Ar-Rajjal bin Unfa ini ahli ibadah. Tapi dia berdusta atas nama Nabi SAW. Akhirnya dipercaya orang, maka Musailamah Al-Kadzdzab diakui sebagai nabi palsu. Betapa dekatnya. Padahal baru saja Nabi SAW wafat. Jaraknya hanya hitungan bulan, karena itu di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi sudah mengakui nabi palsu. Itulah bahayanya hadis palsu, kehadiran orang yang menyimpang, yang dia mengaku bagian dari umat Nabi SAW, tapi ngerusak dari dalam. Dan Anda lihat ya, bisa jadi pengaruh buruk orang kafir terhadap kaum muslimin tidak lebih parah dibandingkan pengaruh buruk kaum muslimin sendiri terhadap kaum muslimin. Fir'aun itu jajah Bani Israel berapa lama? Tahunan. Menindas mereka, memberi tekanan kepada mereka, bantai anak laki-lakinya, kemudian menjadikan mereka sebagai budak. Tapi Fir'aun tidak berhasil mengubah agama Bani Israel. Bani Israel tetap mukmin. Tapi begitu As-Samiri menyesatkan Bani Israel, hanya butuh waktu 40 hari. Mereka jadi penyembah patung anak sapi. Dalam waktu berapa? 40 hari. Sehingga hanya dalam waktu yang sangat singkat, 40 hari, Bani Israel berubah jadi musyrikin. Berapa jumlah yang nyembah berhala patung anak sapi itu? Yang nyembah berhala patung pedet itu berapa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka agar bertobat. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Allah perintahkan kepada mereka untuk bertobat kepada pencipta kalian. Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Bunuh diri kalian itu caranya gimana? Mereka disuruh untuk saling membunuh. Kumpul jadi satu, terus saling membunuh. Dalam keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir, ada banyak riwayat yang beliau sebutkan, yang mati di kalangan Bani Israel lebih dari 70.000. Dalam peristiwa bunuh-bunuhan itu. Sebagai konsekuensi taubat, karena dia telah menyembah patung anak sapi. Sehingga bisa kita bayangin ya, kok bisa hanya dalam waktu 40 hari, yang musyrik di kalangan Bani Israel tuh, yang mati saja tadi kan 70-an ribu. Lebih dari 70.000. Berarti yang masih hidup berapa Pak? Wallahu a'lam. Ratusan ribu mungkin. Total orang yang ikut nyembah anak sapi itu. Hanya dalam waktu 40 hari. Dan itu pun ada yang bilang bahwa 40 hari itu 30 hari patung tadi belum disembah. Dia disembah di 10 hari yang terakhir. Setelah Musa telat pulang. Sebab Musa menyampaikan kepada masyarakatnya akan meninggalkan mereka selama 1 bulan. Tapi Musa telat pulang. Fa'atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Lalu disempurnakan, ditambahi dengan 10 hari sehingga totalnya jadi 40 hari. Bani Israel merasa, Musa kok katanya mau pulang 1 bulan, ini sudah lebih nggak pulang-pulang, sapinya disembah. Coba misalnya 100.000 orang datang
di Masjid Ulil ini dalam waktu 10 hari. Datang di masjid ini dalam waktu 10 hari ya. Jumlahnya 100.000. Itu kira-kira per hari butuh berapa orang yang datang? Hah? Berarti 1.000 orang, kurang lebih kan 1.000 orang sehari ya. Kalau Masjid Ulil didatangi 1.000 orang sehari, kira-kira lift atau eskalator yang dipakai untuk naik bisa melayani 1.000 orang sehari? Bisa ya? 1.000 orang. Ini daya tampungnya berapa? Kalau Jumatan? Ada 1.000 daya tampung masjid ini? 1.200 sekali Jumatan. Sekali Jumatan 1.200. Alhamdulillah. Berarti cukup sekali waktu datang 1.200, besok lagi 1.200. Selama 10 hari. Artinya yang nyembah pedet itu, yang nyembah patung pedet itu padet itu. Hanya sebuah benda kecil, cuman satu pedet. Dalam waktu yang sangat singkat disembah. Anggaplah misalnya 100.000 orang. Itulah pengaruh penyimpangan di tengah kaum muslimin. Maka kaum muslimin rusak gara-gara kehadiran orang dalam yang ngajak untuk menyimpang. Tekanan orang kafir tidak bisa mengubah agama. Tapi penyimpangan orang muslim sendiri bisa mengubah keyakinan. Makanya bahayanya orang yang menyimpan penyakit pemikiran yang menyimpang itu bisa menyebabkan orang jadi tersesat. Baik. Selanjutnya, dalam hadis ini terdapat anjuran, kembali ke Riyadhus Shalihin, ke Bulughul Maram, tentang anjuran untuk jalan kaki tadi ya. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berjalan ketika sholat Id. Dan sunnah ini di sebagian tempat alhamdulillah masih terjaga. Walaupun di beberapa kota besar seperti ini sudah mulai jarang dilakukan. Makanya kalau sholat Id di kota, PR-nya itu PR parkir. Begitu sholat Id, rata-rata mereka akan kebingungan nyari tempat parkir. Di mana nanti parkirnya? Malah nggak bingung nyari tempat sholatnya, tapi bingung nyari parkirnya. Terus gimana Pak? Kan kita jauh. Nah itulah salah satu perbedaan nuansa kota dan desa. Kalau desa sholat Id dekat Pak ya. Kalau kota jauh. Mungkin kita bisa sarankan bagi teman-teman yang sholat Id di kota dan Anda harus pakai kendaraan, maka kami sarankan parkirlah di tempat yang jauh. Kenapa? Agar Anda bisa jalan kaki. Sehingga sunnah ini tetap terselenggara dengan cara Anda parkir agak jauh, silakan Anda jalan kaki. Dan mungkin Anda tidak akan bingung nyari tempat parkir ketika agak jauh. Misalnya parkir 1 kilo. Wah kejauhan Pak. Ya sudah 500 meter. Parkir 500 meter, setengah kilo, setelah itu Anda jalan kaki setengah kilo. Jadi akan tidak membuat pusing dengan kreditnya kendaraan disebabkan Anda mikir posisi parkir yang berusaha untuk mendekat. Budaya orang Indonesia itu kan parkir sembarangan karena mereka pingin dekat kan. Kemarin tuh ada bikin macet. Warung apa kalau nggak salah, pokoknya warung lah, warung nasi, warung Tegal. Itu dia parkir tepat di depannya, padahal itu hanya cukup untuk parkir motor dan sudah ada motor. Akhirnya dia parkirnya di jalan. Penumpangnya turun makan gitu. Akhirnya bikin macet panjang. Kita yang lihat nggak mikir bahwa orang kayak gini. Nggak mikir kalau ini adalah jalan umum, sehingga gara-gara satu mobil ini bikin antrian panjang. Karena budaya kita kayak gitu. Pengen kemana parkir di situ, begitu turun sudah lokasi. Mungkin akan beda kalau di beberapa negara yang lebih tertib ya.
Kantongnya, kantong parkir di sana. Udah, kamu hanya bisa parkir di sana. Nah, kalau mau ke sini ya jalan kaki. Berapa ratus meter? Sekian ratus meter. Normalnya kayak gitu. Cuman masyarakat kita belum terdidik demikian. Betul-betul dia parkir di depan. Warung burjo itu. Sudah gini, ini warungnya dia parkir di sini. Nah, ini jalan, Pak. Nah, saya mau beli ini. Iya, Bapak memang mau beli itu, tapi apakah seperti ini caranya? Ya. Dan edukasi kayak gini mungkin perlu banyak kita tekankan ya, agar mereka punya kesadaran, gak boleh ganggu jalan. Kecuali kalau memang sangat terpaksa, kebutuhan kamu sebenarnya bisa ditangani dengan cara kau parkir agak depan atau belakang sana, ambil jalan yang aman, posisi yang aman, silahkan kau parkir. Wallahu a'lam. Selanjutnya, demikian pula ketika kegiatan yang lain. Dalam sholat jamaah, kita dianjurkan untuk jalan kaki. Nabi SAW bersabda berkaitan dengan jalan kaki ketika sholat jamaah. Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa alaikum bis sakinati wal waqar. Kalau kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah, famshu, berjalanlah menuju salat, wa alaikum bis sakinati wal waqar, dengan penuh ketenangan dan tidak gerusa-gerusu, tidak buru-buru. Wa salatul Id dakhilatun fi hadzal umum. Meskipun hadis ini, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, berbicara tentang salat jamaah 5 waktu, namun salat Id masuk di dalamnya. Baik. Ada keluhan yang disampaikan oleh beberapa teman di Jakarta. Pak, apa hukumnya kalau kita Jumatan dicas parkir 20.000? Loh kenapa? Ya kita kan Jumatan, harusnya kan parkir gratis. Tapi Jumatan dicas parkir 20.000. Kenapa nggak jalan kaki saja? Jauh Pak masjidnya Pak. Masa nggak ada masjid di rumah, dekat rumah? Ada, tapi khotibnya kurang suka. Dia hunting. Khotib sana, datang ke sana, khotib ini datang ke sana. Ya pantas saja. Nah, yang masalah adalah kenapa kamu nggak jalan kaki untuk mengambil masjid dekat rumah kamu? Agar kau bisa Jumatan dengan jalan kaki. Keutamaan jalan kaki ketika Jumatan besar. Jalan kaki ketika Jumatan keutamanya besar. Tapi dia lebih milih berkendara untuk hunting khotib tadi. Pengen ngejar khotib ini, khotib sana. Akhirnya dia malah berkendara. Ya sudah. Kalau memang demikian, kami sarankan silakan Anda parkir agak jauh, 300 meter, 400 meter. Wah, keringetan nanti sampai masjid, Pak. Lah gimana lagi, itu sunnahnya. Agar kau bisa jalan kaki ketika menuju Jumatan. Sehingga kau parkir di sana aman, baik silakan jalan kaki. Insya Allah itu akan lebih baik karena Anda akan mendapatkan keutamaan jalan kaki. Wallahu a'lam. Berikutnya hadis yang terakhir di bab tentang salat Id. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahum asabahum matarun fi yaumi Idin fa shalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatal Idi fil masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, pernah satu ketika turun hujan ketika hari Id. Maka Nabi SAW ngimami mereka salat Id fil masjid, di masjid. Riwayat Abu Dawud, namun sanadnya layyin, sanadnya lemah. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bi isnadin layyin, dengan sanad yang lemah. Dan sanad ini isnaduhu dhaif, sanadnya lemah. Karena Isa bin Abdul A'la, salah satu perawi hadis, adalah perawi yang majhul. Dan tidak ada yang mengambil hadis darinya selain Al-Walid bin Muslim. Sementara Al-Walid bin Muslim banyak membawakan riwayat dari ad-du'afa wal matrukin, orang-orang yang dhaif dan orang-orang yang banyak ditinggalkan. Kata Az-Zahabi, la yakadu yu'raf.
nggak ada identitasnya. Dan beliau juga menyebutkan wa hadza haditsun fardun mungkar. Hadis ini hadis yang perawinya cuma satu orang ini dan statusnya mungkar. Wallahu alam, intinya hadis ini dhaif. Dan sebenarnya kita bisa memahami itu dengan sederhana kayak gini. Di zaman Nabi SAW, masjid itu ada atapnya enggak? Ada atapnya enggak? Ada, tapi tidak bisa menahan air. Atap di zaman Nabi SAW hanya bisa menahan sinar matahari. Jadi pelepah kurma yang disusun-susun, ada daunnya itu bisa enggak nahan air? Tidak bisa. Sehingga kalau hujan, ya bocor. Kalau nahan sinar matahari bisa. Seperti pohon bisa nahan sinar matahari. Sehingga kita bisa berteduh di bawah pohon. Baik. Jadi lebih lembut mana Pak? Air atau cahaya Pak? Air atau cahaya? Pohon kena cahaya, bawahnya teduh ya. Bayangan. Kita bisa berteduh di situ, nggak kena sinar matahari. Tapi kalau kena air hujan, tetap bocor. Jadi lebih lembut mana itu? Baik. Masjid Nabawi ditutupi atap. Bentuknya adalah jarida, pelepah-pelepah, kemudian dedaunan kurma yang disusun. Hujan ya bocor, tapi kalau panas, teduh di bawahnya. Sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan alasan antara sholat id di luar dan sholat id di dalam masjid. Sama-sama kehujanan. Maka di zaman Nabi SAW, sholat id dilaksanakan di mana? Di lapangan. Lalu di sini ada riwayat bahwa waktu itu terjadi hujan, kemudian beliau sholat id di masjid. Ternyata hadisnya layyin, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadisnya hadis yang sanadnya layyin. Walaupun apakah boleh sholat id di masjid ketika hujan? Jawabannya boleh. Namun menyandarkan ini kepada hadis tadi, kita tiru sunnah ini di zaman Nabi SAW. Nah itu perlu dipertanyakan, apa betul ada peristiwa kayak gitu? Meskipun kalau misalnya terjadi hujan di zaman kita, alhamdulillah kalau masjid di zaman kita hujan deras apapun, masjid nggak bocor atau air tidak masuk. Kalaupun bocor ya itu kasuistik. Tapi secara umum mereka yang sholat bisa lebih aman ketika di dalam masjid saat hujan karena tidak kehujanan. Dan ini kembali kepada kaidah syariat bahwa kita diperintahkan untuk mengerjakan kegiatan ibadah semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Nabi SAW bersabda, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kalian mau mengerjakan perintahku, maka kerjakanlah semampunya. Sehingga bolehkah sholat id di masjid? Boleh, jika ada kondisi yang tidak memungkinkan sholat di lapangan, seperti hujan deras dan seterusnya. Baik, orang dulu dengan hujan dibandingkan orang sekarang dengan hujan, lebih penakut mana? Kenapa Pak? Seolah basah di zaman sekarang itu anti ya. Alergi basah. Orang dulu dengan hujan ya biasa saja. Karena tidak ada yang perlu mengamankan barang elektronik. Kita kalau hujan yang paling kita takutkan apa? Hah? Mana yang dilindungi pertama kali ketika hujan? Kepala atau HP? Kepala atau HP? Kita akan melindungi HP. Atau melindungi kepala dengan HP. Kita begitu takut ketika hujan, terutama untuk barang elektronik yang kita miliki. Di masa mereka nggak punya ketakutan seperti itu. Karena tidak ada barang elektronik yang mereka punya. Namun pada prinsipnya, kalaupun kaum muslimin terasa keberatan karena hujan, kemudian tidak bisa melaksanakan sholat dengan tepat di ruangan terbuka, maka dia bisa sholat di ruangan yang lebih tertutup. Wallahu a'lam. Ini kejadian di Masjidil Haram.
Waktu itu kalau nggak salah sholat asar ya. Turun hujan, tapi hujannya nggak deras. Cuman di pelataran kotor karena sandalnya di pelataran Masjidil Haram kan nggak dilepas. Masjidnya sudah ditutup karena saking padatnya. Nah, di pelataran kotor. Akhirnya yang mau sholat takut bajunya kena kotor ya nggak jadi sholat, cuman berdiri saja. Nah, pelatarannya kan diinjek-injek sandal jadi hitam gitu. Baik. Wallahu taala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Tafadhal. Terkait hukum tasybik kayak gini ya, wasyabbaka baina asabihi. Nabi SAW melakukan tasybik. Beliau SAW bersabda, apabila kalian sudah masuk masjid, idza atakumul masjidah, kalian sudah masuk masjid, wantadhara shalah fala yaf'alu hakadha, kemudian menunggu kegiatan salat, jangan lakukan seperti ini. Wasyabbaka baina asabihi, dan Nabi SAW melakukan tasybik. Sehingga kalau lagi di dalam masjid duduk menunggu iqamah, maka tangan jangan begini. Jangan disela-selai jari. Apa ini namanya? Tasybik itu bahasa Indonesianya apa? Menyalin jari, tangan kanan dan tangan kiri digabungkan, terus jari-jarinya disalin. Kok disalin? Disilang ya. Ya, ini kan yang nggak ngelihat gerakan tangan saya. Nah, seperti ini makruh untuk dilakukan sebelum sholat jamaah. Jadi duduk karo ngene, duduk sambil gini, ini makruh. Hukumnya makruh. Itu berlaku kapan saja, Pak? Menunggu sholat jamaah. Baik sholat jamaah, sholat wajib, maupun mendengarkan Jumatan. Dengerin khutbah, banyak orang kayak gini sambil duduk begini. Ini makruh ya. Kalau mendengarkan Jumatan ada dua cara duduk yang makruh. Begini atau ihtiba. Ihtiba itu memeluk lutut. Coba memeluk lutut. Nah, baik. Ini namanya ihtiba. Silakan kalau katanya mau izin. Nah, duduk ihtiba itu makruh karena bisa menimbulkan ngantuk. Apakah juga sama ketika di sholat id? Wallahu alam. Kalau sholat idnya di lapangan kayaknya nggak berlaku. Sehingga ini hanya berlaku menunggu sholat di masjid. Karena kita nggak tahu ilahnya, tapi sabda Nabi SAW itu disampaikan sambil nunggu sholat wajib ketika di masjid. Berarti masuk kategori Jumatan atau sholat 5 waktu. Baik, cukup? Suami yang ingin mewakafkan uang pada masjid dengan maksud pahalanya dihadiahkan kepada istri yang hamil, ya. Namun seperti ini bahwa pahalanya tidak akan sampai berdasarkan surat Al-Isra ayat 17 yang pertama itu pada masjid. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Baik. Nah. Madhab yang paling keras dalam masalah menghadiahkan amal untuk mayit itu madhab Malikiyah. Malikiyah itu paling keras. Sedangkan madhab yang paling keras membela bahwa menghadiahkan amal bisa sampai ke mayit itu madhab Hanafi. Saya bacakan
keterangan Az-Zarqani ya. Keterangan Az-Zarqani dalam syarah Muwatta Imam Malik. Az-Zarqani Malikiyah. Ada pembahasan tentang masalah menghadiahkan pahala untuk mayit. Ini cukup panjang. Falamma qadima Sa'ad bin Ubadah qalat ummuhu lahu li Sa'ad, ya Rasulullah, hal yanfa'uha an atasaddaqa anha. Ketika Sa'ad bin Ubadah minta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah sedekah atas nama ibuku akan bermanfaat baginya? Dalam riwayat yang lain ada tambahan, innaha kanat tuhibbus sadaqah. Ibuku itu senang sedekah. Faqala Rasulullah SAW, na'am. Kemudian Nabi SAW mengatakan, iya. Yanfa'uha dzalika indallah fadlam minhu ta'ala. Ia bisa sampai kepada mayit, kepada ibumu. Lalu dikomentari oleh Az-Zarqani, pahala itu bermanfaat bagi mayit di sisi Allah sebagai bentuk karunia dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Ayyudrikahum ba'da mautihim amalal birri wal khaira bighairi sababin minhum wala yulhikuhum wizrun ya'maluhu ghairuhum wala syarrun illam yakun lahum fihi sababun. Nah, beliau mengatakan di sini pahala sedekah atas nama mayit bisa bermanfaat bagi mayit sebagai bentuk karunia Allah bagi orang yang beriman, agar mereka bisa menyusulkan amal kebaikan dan pahala kebaikan setelah orang tadi meninggal, bighairi sababin minhum, walaupun tanpa ada sebab apapun dari mayit. Karena terkadang ada amal orang hidup karena sebab mayit dan tanpa sebab mayit. Karena sebab mayit itu misalnya menyuruh, tolong ya kalau nanti saya mati barang ini disedekahkan. Ini karena sebab mayit. Kemudian orang itu mati. Lalu yang disuruh tadi mensedekahkan barang tersebut. Maka mayit dapat pahala. Kalau tanpa sebab mayit gak pernah ngomong apapun. Gak pernah pesan apapun. Tapi inisiatif pribadi anak sedekah atas nama mayit. Dan ini pun bisa sampai untuk sedekah. Maka kalau mazhab Malikiyah yang paling kencang dalam masalah ini, bahwa menghadiahkan pahala untuk mayit itu gak sampai. Tapi untuk sedekah mereka mengatakan sampai. Sehingga saya tidak tahu kalau tadi ada ustadz yang bilang pahalanya tidak akan sampai kepada mayit. Padahal itu statusnya sedekah. Sementara untuk amalan seperti baca Quran, ngirim Fatihah misalnya, atau sholat atas nama mayit. Nah, di bagian ini Malikiyah kencang, gak bisa sampai. Dan dalil yang lebih tepat firman Allah Ta'ala di surat An-Najm, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia tidak mendapatkan sesuatu kecuali dari hasil apa yang dia kerjakan. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.